Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Army of God, are you ready to praise Jesus? Amen. Haleluya. Sama-sama katakan, telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Amin. Katakan, kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Semua tangannya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Katakan, ku beri yang terbaik. Semua tangannya dong seperti ini. Yes Jesus, we praise You in this place Lord. Sama-sama ikut gerakannya. Pam pam param, pam param param, pam pam param, pam param param, pam pam param, pam param param, pam pam param. Ku beri yang
mulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Oh, hanya bagimu Yesus, yang termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Amin. Sekali lagi serukan haleluya. Mari tepuk tangan memuji Tuhan seperti ini. Let's sing together. Semua tangannya. On the tops of who you are, make melodies in me. Oh yeah, yeah. Songs of joy and victory are written in this place. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, yeah. Jesus, the rhythm of my soul. Oh, Jesus, the rhythm of my soul. Hallelujah, Jesus. One more time you say, the Savior of my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wash away my sin. With you, I feel so secure, 'cause you are my Redeemer. In you, I find my peace and give you all my praise. Semua tangannya. Make melodies in me. Yeah, 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 yeah. Songs of joy and victory are written in this place. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing,
Let's declare together. Lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body. Lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body. Lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body. Lift your voice, shout it out. Oh 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 oh. Ah ah. Para para to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, yeah, Jesus, Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. Hallelujah. Shalom AOG, bagaimana kabar kalian? Pastinya kalian yang di rumah, dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Dan hari ini kita akan menyambut teman kita yang baru pertama kali join di ibadah online AOG kita, Jabodetabek. Mari sama-sama kita sambut, 1, 2, 3. Welcome home. Nah, CG kita juga akan berjalan tetap seperti luar biasanya. Dan bagi kalian yang belum menemukan komunitas, kalian rindu bertumbuh, kalian bisa join di dalam CG kita anak muda tentunya ya. Dan kalian bisa bersama-sama bertumbuh bersama dengan kita. Kalian bisa lihat dan hubungi nomor yang tertera di layar kalian juga. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita bisa transfer persembahan kita di layar, di nomor rekening yang ada di layar kalian, di gadget kalian juga. Kalian bisa transfer di sana. Dan hari ini dan di bulan Oktober ini juga kita mau berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Oktober. Siapakah kalian? Ya, Cici bisa melihatnya dengan iman. Kalian boleh mengangkat tangan kalian di rumah. Kita bisa berdoa untuk kalian. Ya, dan mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita dan untuk teman-teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini. Terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang hari ini ataupun di bulan Oktober ini yang berulang tahun. Berkati mereka Tuhan. Biarkan Tuhan spirit kekuatan bukan ketakutan kau berikan kepada mereka. Kau berikan kasih di dalam mereka dan pengenalan akan Engkau semakin luar biasa lagi. Berkati hidup mereka, apapun yang dibuat oleh tangan mereka, kau buat berhasil. Kami serahkan Tuhan persembahan kami dan teman-teman kami di dalam doa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan yang terakhir, kita tetap ibadah secara online dan luar biasa untuk minggu depan. Thank you, happy Sunday and God bless you. Halo semuanya, hari ini Ibu akan segera memulaikan kelas matahari, tapi sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Oke, untuk absen pertama, Suli apakah hadir? Hadir ibuku cantik, ibuku sayang. Oke, Suli, itu mukamu. Multitasking ibu. Next, Martin apakah hadir? Ya Bu. Martin. Ya, mana mukamu nak? Tunggu Bu. Oke, kalau kamu selaper itu emang sampai harus makan depan ibu, Iya Bu, maaf. Next, Irena apakah hadir? Hadir ibu. Oke, hanya filter ya. Kok rada kaget gitu. Oke, next. Oke, sudah semuanya hadir ya. Nah, sekarang Ibu mau nagih tugas dulu. Ibu mau ngecek tugas pertama dari Ling. Oh ya Bu, aku mau nyampein buat setiap AOGers yang baru pertama kali join di ibadah AOG GMS Jabodetabek. Welcome home buat semuanya.
Terus aku juga mau nyampein, jadi ada Connect Group, itu komunitas rohani yang super kece sama super keren. Itu tempat kita bisa bertumbuh bersama-sama, bisa skincarean bareng, bisa makan bareng. Nah, aku tahu kalau misalkan buat kalian yang ada di darat Tangerang, klik @GMS Tangerang, atau buat kalian yang di Jakarta dan sekitarnya, klik @GMS Jakarta Barat. Nah, Luar sekalian biasa. ini teman-teman, aku mau nge-share research aku untuk event 1 minggu ke depan. Yuk kita cek bareng-bareng aja. Bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOG Teen dan Youth Gereja Moar Sharon Jabodetabek. Kalian juga bisa mengajak keluarga kalian untuk beribadah bersama dalam ibadah umum untuk family dan profesional muda. Dan tidak lupa juga ibadah Eagle Kids untuk kalian yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun. Kami mendorong kalian semua untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God, ibadah umum, dan ibadah Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Bagi kamu yang memiliki adik, keponakan, atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun dan berdomisili di Jabodetabek dan Banten, kami menghimbau kamu semua untuk memotivasi dan mendukung mereka untuk dapat bergabung dalam CG Kids Online yang diadakan setiap hari Sabtu atau Minggu. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kamu. Atau kamu juga dapat menghubungi kami melalui direct message di Instagram kami @GMS-Jakarta-Barat atau @GMS-Tangerang. Minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari persiapkan diri Anda. Oke, selesai sudah kelas matahari hari ini. Eits, jangan lupa. Making Disciples transforming Life. dadah. Bye. Jangan lupa beli bando ya, biar samaan kayak aku. Jangan lupa maskeran. Dadah. Dadah. Making disciples, transforming lives. Kaulah benteng hidupku, terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut dan gemetar. Walau badai mengepung, kaulah tempatku berlindung. Hanya satu tekadku, takkan tinggalkan imanku. Mujizat kemenangan kan nyata kala ku berseru kepadamu. Maka sekarang tegak kepalaku mengatasi musuh di sekeliling. Dalam kemahmu kan ku persembahkan korban pujian, sorak sama katakan, kaulah benteng hidupku, terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut dan gemetar. Walau badai mengepung, kaulah tempatku berlindung. Hanya satu tekadku, takkan tinggalkan
iman kami bersamamu Yesus. Maka sekarang tegak kepalaku mengatasi musuh di sekeliling dalam kemahmu. Kan ku persembahkan korban pujian, sorak kemenangan. Maka sekarang tegak kepalaku mengatasi musuh di sekeliling dalam kemahmu. Kan ku persembahkan korban pujian, sorak kemenangan. Maka sekarang tegak kepalaku mengatasi musuh di sekeliling dalam kemahmu. Kan ku persembahkan korban pujian, sorak kemenangan. Maka sekarang tegak kepalaku mengatasi musuh di sekeliling dalam kemahmu. Kan ku persembahkan korban pujian, sorak kemenangan. Korban pujian, sorak kemenangan. Korban pujian, sorak kemenangan. Sikayara bayara labasi, kayara bayara labasi, kinayara labasi, kayara bayara labasi, kimaya muyara labasi. Sorak kemenangan Tuhan kami berikan padamu. Kinayara labasi, kayara bayara labasi. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang kami tahu Tuhan, yang ku tahu, amin, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu Dia
katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya, haleluya. Saya mengajak setiap kita untuk ambil waktu sejenak, kita berdoa. Tuhan Yesus, tidak lebih dari 100 hari lagi tahun ini akan berakhir, Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat AOG yang ada di rumah, yang ada di kamar kosnya. Tuhan, Kau hadir untuk setiap hati anak-anak-Mu, Tuhan. Biar firman ini disampaikan direct, langsung dari hati Tuhan kepada hati setiap anak-anak yang ada. Apapun keadaanmu saat ini, keadaan lagi gak baik, kamu lagi gak tahu mau ngapain, kamu kehilangan arah, mungkin ada yang baru jatuh. Hari ini Tuhan mau berbicara direct ke dalam hatimu. Kami minta hati seorang murid, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar, kami mau duduk diam mendengar suara Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih tim DAW. Oke. Shalom, shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam buat semua jemaat AOG yang sedang beribadah hari Minggu ini. Nama saya Yandi Lawrence, saya seorang tim leader di pengembalaan profesional muda di daerah Jakarta Selatan dan Timur. Ini pertama kali saya datang ke Hall A lagi dan apa ya, mungkin teman-teman di multimedia bisa membantu saya di kamera 3. Coba pan ke arah ruangan ibadah bisa? Coba. Terus, oke. Sudah lihat situasinya? Oke. Oke, waktu saya datang ke ruangan ini untuk merekam khotbah ini, apa ya, hati saya rasanya tergugah sekali gitu, kayak saya jemaat Pro-M, jadi saya ibadahnya ibadah umum, tapi saya selalu bisa merasa hati Tuhan setiap kali saya melihat jemaat AOG berdiri di luar kursinya, di bagian depan, bukan altar call, tapi saat pujian penyembahan dan kamu semua melompat di sini. Haleluya. Dan sudah bulan 10, tahun ini mungkin segera berakhir dan kita nggak tahu sampai kapan situasi seperti ini. Waktu pujian tadi dinaikkan, saya merasa ruangan ini, ruang ibadah ini, rumah Tuhan ini, somehow
menjadi representatif kebanyakan isi hati bagi kita semua yang ada di rumah, ada di kos-kosan ya. Ada kerinduan yang mendalam dan ya mungkin ini saatnya untuk tetap ada di rumah dan di kos dengan segala situasi yang ada. Tapi saya percaya ini tetap waktu-waktu yang baik yang Tuhan mau rancangkan dalam hidup kita. Amin. Saya jadi ingat, saya itu masa sekolah dulu, bahkan sejak SMA, saya paling suka sekolah gitu. Saya nggak pintar, nilai saya 5,6. Meski saya sudah belajar semaksimal mungkin ya, saya berusaha sebaik mungkin, ya nilai saya mondar-mandir di situ. Jadi kalau saya dapat 6, nggak remedial, saya selebrasi, terus dapat 5, kayaknya memang kemampuannya di situ. Tapi puji Tuhan, bisa lulus, Tuhan tolong. Saking sukanya sekolah tuh, saya kalau sakit, sebelum tidur saya berdoa semoga besok pagi ada keajaiban demamnya sembuh. Tapi pernah saya sakit dan begitu bangun buka mata masih diranjang, plek gitu ya. Wah sadar badan masih demam, saya nangis gitu. Dan saya juga lihat sudah jam 8 pagi. Sudah nggak mungkin saya pergi sekolah gitu. Dalam keadaan terlambat dan sakit juga. Saya menangis karena saya merasa aduh saya melewatkan hari ini ke sekolah lagi gitu. Nggak tahu ya, dan jujur waktu saya alami itu nggak seheroik, aku cinta sekolah, enggak, saya juga bingung kayak, saya kok cengeng sekali ya, gitu. Dan masa-masa SMA juga sangat menyenangkan buat saya karena saya jadi ketua kelas gitu ya, dulu pernah bandel sedikit gitu, jangan ditiru ya. Ini tapi mau ditiru juga susah zaman sekarang lagi pandemi. Saya pernah diajak bolos oleh teman-teman saya dan saya lihat ya kalau saya tidak datang besok kayaknya saya masih bisa keep up pelajarannya, saya pinjam catatan segala macam, saya merangkai sendiri. Lalu saya bilang sama mama saya, "Ma, saya mau bolos," gitu. Terus mama saya ya dengan gaya didikannya, "Oh, kenapa mau bolos?" gitu. "Ya nggak apa-apa, teman ajak. Mau kemana?" "Mau ke pantai, lihat-lihat pantai." "Oke, pelajarannya gimana?" "Nggak apa-apa, Ma, nanti saya pinjam catatan, saya bisa keep up." Oke, kata mama oke. Dan mama beri uang jajan. Lalu saya jadi satu-satunya di dalam geng para pria ini, waktu SMA ini, yang bolos dengan pakaian jalan-jalan. Karena teman-teman saya yang lain pakai baju sekolah, mereka kumpul di belakang sekolah, lalu kabur, tidak masuk sekolah, lalu jemput saya. Saya naik mobil, terus mama dadah gitu. Teman-teman saya juga dadah Ai gitu. Di tengah jalan saya baru ingat, ini bolos paling keren. Gak ada bolos paling keren, bolos paling ekstrim ya. Bolos tapi dikasih uang jajan dan didadahin sama mama. Ya singkat cerita ketahuan sama wali kelas saya, padahal saya ketua kelas. Lalu saya dipanggil besoknya, ditanya, "Yandi, kamu kemana kemarin?" Gitu. Dalam hati saya, wah kok Pak gurunya tahu ya. Saya jawab aja, "Ke pantai Pak." "Sama siapa?" "Sama ini." Loh dia bingung, saya kok jujur. Karena memang ya jujur aja gitu. Lalu dia tanya, mama saya single parent, jadi guru saya bilang, "Kamu gak kasihan sama mamamu?" Gitu. Single parent berusaha, ya kata mama bisa, terus saya juga pinjam catatan, sekali lagi jangan ditiru ya. Saya juga bisa pinjam catatan, saya bisa keep up, saya yakin tidak akan berpengaruh gitu. Dan Pak guru saya lama terdiam, wali kelas saya, lalu menyuruh saya kembali ke kelas. Wali kelas saya kebetulan guru bahasa Inggris, jadi kalau sejak saat itu setiap kali jam pelajaran dia akan kasih tugas di kelas, lalu panggil saya, "Yandi ikut saya keluar." Keluar lalu dia ajak saya makan bakso di kantin. Ajak makan bakso di kantin lalu dia mulai bertanya, "Di kelasmu ada temanmu yang bermasalah nggak? Di area belajar, di area kehidupannya," begitu. Jadi kayaknya wali kelas saya menyadari bahwa ini murid yang bisa saya ajak ngobrol sedikit lebih dewasa dari teman-temannya. Dan disitulah perjalanannya mulai dan sangat menyenangkan karena saya bilang, "Ada Pak teman saya, si ini dia itu bermasalah, suka tidur di kelas dan segala macam." Terus dia bilang, "Oke, saya akan dekati orang tua, kamu dekati anaknya ya." Gitu. Jadi dan singkat cerita anak itu berubah dan tidak lagi malas-malasan, malah jadi terima Tuhan. Jadi saya suka sekali masa SMA saya gitu. Begitu pula dengan masa kuliah saya. Kalau mau diceritain habis khotbahnya isi kuliah doang. Tapi masa kuliah itu sangat menyenangkan karena merantau ke Jakarta dari Makassar. Punya banyak kenalan teman baru, kuliah di bidang yang saya suka, di film. Saya bekerja sebagai sutradara dan penulis. Ada yang nonton Keluarga Cemara? Harta Yang. Ya, itu film saya setahun, 2 tahun lalu.
Dan minggu ini saya mau khotbahkan dengan judul Too Many, Too Much, Too Bad gitu ya. Terlalu banyak kayaknya nggak bagus. Nah, apa sih yang mau dibahas? Kenapa tadi saya perlu ceritakan masa-masa sedikit penggalan masa SMA? Karena begini, masa pandemi kita sudah masuk 8 bulan dan masih akan terus berlanjut. Bahaya yang mengancam kan jelas sekali ya. Ada masalah kesehatan, ada masalah ekonomi gitu, masalah psikologis gitu. Berapa banyak yang stres dan segala macam gitu. Tapi ada satu bahaya yang tidak pernah dibahas di berita, di sosial media, di entertain dan segala macam. Bahaya ini sangat mengancam generasi semua sih, tapi khususnya generasi AOG, generasi anak muda. Bahaya apa itu? Namanya bahaya autopilot. Apa itu bahaya autopilot? Gini, autopilot sebenarnya itu mengancam siapa saja, tapi waktu pandemi dia jadi lebih kuat gitu ya. Karena jangan sampai setelah pandemi ini selesai, setelah kita back to normal, bukan new normal lagi, kita jangan sampai mengenang masa-masa pandemi, masa-masa kita tidak bisa kemana-mana, masa-masa kita kuliah, ibadah, hangout online semua, itu hanya sebagai masa risk, atau masa tidur, atau masa cool, nggak ngapa-ngapain. Berlalu begitu saja. Hidup kita berjalan autopilot. Itu bahaya yang besar sekali. Nah, kenapa itu bahaya? Khususnya buat anak muda. Karena justru di usia kita lah, usia teman-teman AOG ini, ya, waktu kita sekolah, kuliah, dan menjelang kerja adalah usia pembentukan jati diri kita, karakter kita, apa yang kita anggap penting, ya, kerohanian kita, itu masa yang kritikal sekali. Nah, tapi tiba-tiba generasi ini mendapatkan masa pandemi di mana semua terlihat stagnan. Oke, jadi kalau kita tetap autopilot sampai pandemi selesai, bisa dibilang masa-masa taruhlah 8, mungkin 1 tahun ya kita atau lebih, itu adalah masa-masa yang dicuri, masa-masa yang terhilang gitu. Dan itu berbahaya sekali. Teman saya pernah bertanya kepada saya, Yandi, kenapa ya harus kita yang mengalami ini? Gitu. Saya juga bingung sih. Dia bilang, kenapa enggak generasi sebelumnya kita, orang tua kita kayak waktu kita masih kecil, jadi mungkin kita enggak terlalu berasa. Atau kenapa enggak 200 tahun lagi setelah kita enggak ada gitu ya. Cicit-cicitnya kita yang mengalami. Saya juga bingung sih. Lalu saya temukan jawabannya dan saya bilang, ya mungkin karena kita yang lebih siap gitu. Mungkin karena teman-teman AOG yang sebagai siswa dan mahasiswa hari ini, teman-teman lah yang paling siap jadi student yang mengalami pandemi. Siap secara mental, pikiran, jiwa, dan kekuatannya. Ini generasi yang dipilih siap menghadapi ini. Karena di masa-masa sekarang, ya di generasi ini, orang sering mendiskreditkan milenial. Kalau teman-teman lihat di TV, di sosmed, kata kalau disebut kamu milenial ya, itu selalu rasanya merendahkan. Kenapa? Karena milenial gini, milenial selalu dianggap generasi yang punya unlimited access, internetnya luar biasa. Saya kuliah 2007, 2008, 2009 saja YouTube dan Google itu nggak familiar. Gitu. Jadi saya mau belajar cari sesuatu lebih advance nggak bisa, langka banget. HP-nya masih SMS-an zaman itu. Tapi generasi sekarang punya unlimited access, unlimited information, dan juga unlimited untuk mau eksis seberapa dia mau, sebisanya. Tapi itu seperti menjadi segalanya. Nah, itulah yang membuat stereotip terhadap milenial terus berkembang. Tapi saya mau bilang bahwa begini, zaman saya, ini kalau saya bilang gini saya kayak tua sekali ya, tapi zaman saya muda dulu tidak ada cyberbully. Ya zaman saya dulu awal-awal SMA, Friendster, saya mau lulus SMA, Friendster baru mulai rame gitu. Tapi sebelumnya nggak ada cyberbully, nggak ada online shop. Kenapa online shop ngaruh banget? Ya tidak ada rasa, wih keren banget dia bisa beli ini. Dulu mau belanja tuh selain harus punya duitnya, harus punya aksesnya. Sekarang semuanya sudah terbuka. Zaman dulu itu ada sosmed dan tuntutan eksistensi gitu. Dan zaman dulu tidak ada itu. Nah zaman sekarang teman-teman begitu mau masuk masa teens gitu, sampai sekarang jadi anak-anak AOG, hal-hal itu kuat sekali menjadi budaya dan itu menjadi tantangan zaman. Nah bagi generasi sebelumnya yang
kurang tepat menstereotip dan merendahkan kita. Saya bilang kita, saya ngaku AOG ya. Merendahkan kita. Ya mereka bisa bilang begitu karena di zaman mereka, di zaman saya tidak ada itu. Jadi di zaman kita ada itu dan kita menghadapi itu adalah tantangan yang real. Saya tidak mengagungkan tantangan hidup teman-teman, tapi kita akui saja bahwa tantangan itu nyata. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat dari sisi yang lain, apa yang menjadi tantangan itu bisa menjadi kekuatan. Saya mungkin teman-teman langsung berpikir, oh apakah kita akan menggunakan sosial media untuk memuliakan Tuhan? Ya itu benar, tapi bukan itu yang saya mau coba jelaskan. Begini, generasi sekarang itu punya unlimited access, unlimited opportunity, ya, unlimited information. Kalau digunakan kesempatan itu, keuntungan zaman ini, dengan pemikiran atau dengan value klasik tentang ketekunan, tentang bekerja keras, tentang fokus, kayaknya ini akan menjadi generasi yang sangat kuat gitu. Lebih kuat lagi dari zaman sebelumnya. Maksudnya gimana? Gini, saya pernah bikin web series tentang time travel ya, jadi saya suka banget ide-ide lucu-lucu tentang time travel. Teman-teman pernah berpikir nggak ya, kalau saya bisa kembali ke diri saya waktu SD, SMP atau SMA gitu, atau waktu kecil, di tubuh saya yang kecil itu, ya, tapi dengan pemikiran dan jiwa yang dewasa sekarang. Pernah kepikiran nggak? Kayaknya saya kalau bisa balik ke satu SMP ya, fisiknya SMP aja nggak apa-apa, tapi pikiran saya sekarang, saya tidak akan dibully oleh kakak kelas saya. Pasti gitu ya. Saya pasti tidak mau pacaran dulu. Masih sekolah nggak boleh pacaran gitu ya. Saya pasti mau lebih begini sama orang tua, karena kita dewasanya sekarang. Nah, teman-teman sekarang yang ada di range umur 17 sampai 23-an gitu, kalau bisa menjalani masa ini dengan pemikiran jiwa teman-teman di 5-10 tahun mendatang, pasti akan kuat sekali. Nah, pemikiran di umur 28 sekian ke 30 yang lebih dewasa, bisa memanfaatkan unlimited things itu dengan maksimal, teman-teman akan jadi generasi yang lebih daripada pemenang. Ada amin? Kalau kita bisa ambil value pemikiran kita 5-10 tahun ke depan, value apa yang mau kita ambil? Ada banyak, tapi izinkan saya minggu ini membahas satu value yang terbukti manjur sekali, ya, mengatasi kita agar tidak too many, too much menjadi too bad, atau membuat kita menjadi autopilot adalah satu value, yakni disiplin untuk fokus. Katakan fokus. Ya, kedengaran, fokus. Oke, saya akan bahas 3 hal yang perlu kita perhatikan dan buat agar kita fokus di dalam hidup. Supaya tidak autopilot berjalan begitu saja. Pandemi kelar, apa yang kamu dapatkan? Bosan, jangan gitu. Pandemi kelar, apa yang kamu dapatkan? Six pack. Wah. Saya bertekun dalam Tuhan, saya kenal Tuhan lebih dekat lagi. Gitu. Saya kuliah online, gak seru, tapi saya tetap bisa belajar banyak. Overcome the situation, oke? Dengan cara apa? Fokus. Yang pertama adalah, yang mau catat boleh catat ya. Temukan subjek fokusnya. Banyak orang tidak bisa fokus dalam hidupnya, bukan karena tidak mau, tapi karena kita tidak tahu apa yang mau kita fokuskan. Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Pastikan kita ada di tangan yang tepat. Siapa pahlawan kita? Tuhan Yesus. Dan kalau kita sebagai anak panah ada di tangannya Tuhan Yesus, kita pasti dibidik dengan tepat, dilesatkan dengan tepat juga, sampai pada titik yang tepat juga. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam fokus adalah menemukan subjek fokusnya. Banyak kita melakukan banyak hal karena tidak tahu apa tujuan hidup kita. Kita mau coba cari passion sana sini, semuanya dikerjakan, lalu lama-lama gak jadi fokus. Passion itu bisa banyak, ada 1 talenta, 3, 5, mungkin ada yang 10, talentanya bisa banyak sekali. Tapi panggilan itu cuma 1. Panggilan hidup Tuhan dalam hidup kita itu cuma 1 dan pasti mengandung passion. Jadi orang tuh gak fokus karena gak tahu panggilan hidupnya. Nah, bagaimana sih cara tahu panggilan hidup? Saya pernah bahas ini sebelumnya, jadi kali ini mungkin saya akan bahas lebih cepat.
Tapi bahkan ya dalam pembicaraan seperti ini ada anak-anak yang akan bertanya, kok gitu. Saya nggak tahu, jangankan panggilan hidup, passion saya aja saya nggak tahu. Dan ini nyata loh, kalau saya dulu nilik CG saya pasti suka nanya hobinya apa gitu. Dan banyak, ini kalau anak-anak saya nonton nggak apa-apa ya. Dan banyak kok anak-anak Pro-M itu jawabannya, passion saya adalah tidur. Hobi saya adalah jalan-jalan. Ke gunung? Enggak, jalan-jalan di mall. Itu bukan passion. Semua orang juga bisa begitu. Itu bukan passion, oke? Cara untuk mencari passion itu bisa banyak. Misalnya, teman-teman googling juga nemu sih cara cari passion gitu. Mencoba menjawab kebutuhan orang. Lakukan apa yang kamu suka, tekuni, dalami, dan segala macam. Banyak cara. Tapi untuk menemukan panggilan hidup, tidak ada shortcutnya, tidak ada list 1, 2, 3 gitu ya. Nggak ada tuh. 7 tips mencari panggilan hidup. Nomor 6, mencengangkan. Nggak ada begitu. Di googling nggak akan nemu. Cara mencari panggilan hidup itu cuma satu. Mendekatkan diri dengan Tuhan dan izinkan Tuhan membisikkannya ke telingamu. Hanya itu caranya. Ini fakta yang menarik. Coba kita pikirkan ya. Kalau panggilan hidup itu penting. Kalau Tuhan kira-kira rindu nggak setiap kita menjawab panggilan hidup kita? Pasti rindu. Kalau Tuhan rindu kita menjawab panggilan hidup kita agar kita bisa fokus. Kenapa ya mencari panggilan hidup itu seolah dibuat susah? Seolah dibuat sulit ngerti. Kenapa Tuhan gak mendesain kita menjadi manusia yang, selamat bayi Anda perempuan, selamat bayi Anda laki-laki. Selamat bayi Anda panggilan hidupnya ini bisa ketahuan. Kenapa dibuat harus cari? Karena tujuan dari memenuhi panggilan hidup Tuhan adalah jadi kenal Tuhan, jadi kenal diri sendiri, jadi punya relationship yang dalam dengan Tuhan. Bedanya Abram dan Abraham, ini satu orang yang sama tahu ya. Sebelum dan sesudah memenuhi panggilannya adalah yang paling signifikan adalah bukan hanya dia punya Ishak, ya, itu malah jadi bonus, tapi dia jadi dekat sekali sama Tuhan. Bisa negosiasi, Tuhan bila ada 10 orang percaya saja, Tuhan bila 1 orang percaya saja. Siapa yang berani negosiasi sama Tuhan? Abraham. Apa karena dia kurang ajar? Dia tentu negosiasi dengan takut dan gentar, tapi ada rasa sayang, ada relationship. Mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita, tidak hanya membuat kita jadi fokus, tapi jadi deket banget sama Tuhan, jadi punya relationship yang dalam Bapa dan anak. Amin, oke? Bagaimana cara mendekat sama Tuhan? Apakah saya berdoa sekarang langsung mendekat? Ya cara-caranya sederhana, apa yang ada di depan mata. Kehidupan saya waktu saya menemukan panggilan hidup jadi sutradara itu waktu SMA, dulunya mau jadi pemain basket gitu. Masih kelihatan posternya. Dulu mau jadi pemain basket, tapi kemudian cari tahu lah puasa dan segala macam. Tapi saya menemukannya dengan cara yang sangat simpel. Selain puasa dan berdoa ya. Adalah ya saya tertanam di Komsel, di Connect Group. Saya mau terlibat pelayanan. Loh ini apakah Tuhan bilang kalau mau tahu panggilanmu, lakukanlah. Enggak. Nanti saya jelaskan ya. Saya terlibat di pengembalaan, saya melayani, saya jadi CGL. Waktu itu di Makassar. Kemudian Kamis tuh ada doa tengah minggu, saya selalu datang. Saya main basket sungguh-sungguh. Jadi saya lakukan apapun semua dengan maksimal. Meskipun kayaknya panggilanku bukan ke basket. Sesungguh-sungguh apa saya latihan basket? Kalau Senin saya nggak bisa datang karena antar roti. Ya dulu saya kerjanya antar roti, mama saya jual-jualan ke warnet. Ya, jadi zaman orang suka main Dota, saya nonton aja sambil antar roti gitu. Jadi kayak kisah-kisah menyedihkan tuh saya punya banyak stoknya. Kalau saya karena antar roti, saya akan datang hari Selasa waktu orang ekskul volley. Tapi pinggir lapangan kan kosong. Saya akan SMS pelatih saya, kok kemarin latihannya apa? Dia akan bilang push up 100, sit up 100, lari 50, squat jump, ini dan segala macam. Lalu saya bikin semua drill itu meski mau bilang tidak ada yang melihat, saya dilihat-lihatin orang sih. Dilihatin, aneh banget tuh ada satu orang anak basket latihan sendiri, gak ada yang ngawasin. Semua dengan maksimal. Lakukan apapun tanggung jawab dan kesempatan bertanggung jawab lebih yang ada di depanmu sekarang gitu. Loh katanya Ko Yandi mau cari panggilan gak ada to-do listnya, ini kok ada list 1. Nah ini adalah step mendekat ke Tuhan. Semakin kita mau terlibat lebih dalam di dalam pelayanan, semakin kita mau mengembalakan domba-domba, semakin kita kenal isi hati Tuhan. Ingat ya kisah Petrus, apakah engkau mengasihiku 3 kali. Itu ketika Petrus jam di dalam pengembalaan, Petrus jadi kenal isi hati Tuhan, makanya hatinya hancur gitu. Karena seperti itu pula Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya. Jadi
Setialah dalam pengembalaan pelayanan yang ada. Maksimallah di apa yang kamu kerjakan sekarang. Kalau sekarang lagi kuliah, maksimalkan kuliah. Gitu. Jadi kalau anak-anak datang ke saya dan bilang, kok saya nggak tahu panggilan hidup saya apa? Pasti akan jawab, yang pertama dekatkan diri ke Tuhan dengan cara maksimalkan semua lini kehidupanmu. Di area pengembalaan, pelayanan, dan studi kalau sekarang lagi studi. Dan panggilan hidup juga selain Tuhan akan nyatakan perlu diafirmasi oleh pemimpin kita. Gitu. Jadi nggak bisa tuh saya bilang, saya merasa Tuhan berbicara, pergilah ke nggak bisa. Saya pasti konsultasi dengan leader saya dan leader saya mengafirmasi, iya yang di kamu memang ada talent kayaknya di sana dan segala macam. Kita doakan yuk, kita cari jalannya yuk dan kita jalan bersama-sama. Jadi tidak mungkin menurut saya orang bisa menemukan panggilan hidupnya kalau dia di luar pemuritan. Samuel kan waktu dipanggil Tuhan, dia nanyanya ke Imam Eli. Lalu Imam Eli yang bilang, kalau kamu dengar lagi suara itu, jawablah, ya ini aku Samuel, dan seterusnya. Dan cerita berjalan. Jadi kita nggak bisa menjawab panggilan Tuhan tanpa leader di atas kita yang mengafirmasi atau membimbing kita. Satu ranjau saya mau cerita, hati-hati dengan konsep ini ya. Aku mau menjadi dampak buat banyak orang. Wah, gitu ya. Aku mau menjawab panggilanku untuk memberi dampak buat banyak orang, buat banyak dunia, buat bangsa-bangsa. Loh, kenapa ini perlu hati-hati? Ini nggak salah, tapi kalau dimulai dari itu bermasalah sekali. Kita buka di 1 Samuel 15 ayat 13. Satu Samuel 15, ada ayatnya ditampilkan atau yang lagi pegang Alkitabnya bisa buka. 1 Samuel 15 ayat 13. Saya baca ya, teman-teman mengikuti. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ini Saul habis katanya melaksanakan firman Tuhan. 14, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Saul disuruh tumpas semua, tapi karena rakyatnya mengambil kambing domba, somehow Saul bilang, ya yang penting rakyat senang, ambil gitu ya. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Tetap numpas tapi ya nggak semua. Lalu berkatalah Samuel kepada Daud, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Mana enggak? Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat, ini alasannya nih. Tetapi demi menjadi dampak, gitu ya, mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu. Dia mau menjadi dampak buat rakyatnya. Yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Teman-teman bisa membaca struktur pemikiran Saul ini enggak? Bahwa demi rakyat, bahwa rakyat mau ambil kambing domba itu meski Tuhan bilang jangan, untuk dipersembahkan buat Tuhan, bukan buat dimakan loh. Untuk dipersembahkan. Aku mau jadi dampak untuk membawa nama Tuhan dimuliakan. Makanya aku mau menjawab panggilan, hati-hati dengan itu. Itu adalah perangkap yang ngeri sekali. Karena kerinduan menjadi dampak buat banyak orang, harus lahir dari kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi untuk menemukan panggilan supaya bisa fokus, rindulah untuk mengetahui isi hati Tuhan. Pada akhirnya menemukan panggilan hidup agar kita bisa fokus di sana, itu bukan tentang mencapainya, tapi menyenangkan hati Tuhan. Saya ke Jakarta itu masih nggak suka film, percayalah. Saya suka film semester 5. Gitu. Jadi 3,5 tahun lebih, saya kuliah tapi excellent loh. Kok jadi kayak sombong ya. Nilai saya terbaik selalu di kelas gitu.
Tapi saya melakukannya dengan satu motivasi. Ini silly banget dalam hati saya. Saya selalu bilang gini, saya akan melakukan ini semua karena Tuhan senang. Gitu. Jadi kalau ada tugas semester 15 halaman, ya pertemuan kedua, saya masih ingat tuh dosen saya kasih tugas. Kita akan kumpulkan ini sebagai UAS 3 bulan lagi ya setelah semester kelar. 2 minggu kemudian tugasnya sudah selesai. Tugasnya susah sekali, tapi saya paksa ngebut belajar karena saya percaya ya kalau saya sudah selesaikan ini saya bisa belajar yang lebih baru yang lain. Kamu suka film? Tidak. Teman-teman saya masuk kuliah film itu, nontonnya film-film Eropa Timur. Tahu mereka nama-nama sutradara hebat? Saya nggak tahu. Saya kalau ditanya, Yandi seumur hidupmu nonton di bioskop apa? Saya cuma jawab 2. Petualangan Sherina, Lilo and Stitch. Kok bisa? Karena itu tayang pas Imlek. Jadi habis panen-panen angpau gitu kan. Ada duit nih sama sepupu-sepupu ke bioskop, habisin duitnya. Wah begitu, jadi saya ikut. Ya mari kita hedon-hedon gitu. Jadi hanya itu film yang saya nonton. Tapi saya menjalaninya bukan supaya aku keren. Kalau jadi sutradara nanti menang Piala Citra. Terima kasih Tuhan Yesus, bukan itu. Saya simply melakukannya karena apa yang jadi kehendak hati Tuhan itu harus lebih besar, lebih penting daripada apa yang saya inginkan di dunia ini. Jadi saya nggak punya misi apa-apa selain menyenangkan hati Tuhan. Itu panggilan. Ada amin? Karena Saul punya pikiran-pikiran. Bahkan kalau nanti teman-teman baca lanjutannya, setelah selesai Saul bahkan negonya gini. Oke, aku salah. Tapi keluarnya kita bareng-bareng ya, supaya rakyat itu tetap memandang aku kan raja. Image tentang apa yang tampil gitu. Teman-teman kalau lihat Instagram saya, YND Lawrence loh, kok jadi promo. Saya sutradara tapi tidak pernah posting-posting foto saya di samping kamera gitu ya. Saya di samping artis, nggak pernah. Karena nggak suka aja terlihat mencapai itu nggak mau gitu. Bukan itu yang esensial buat saya, tapi ini self preference ya, bukan suatu Taurat gitu. Tapi saya mencoba menjelaskan apa yang esensial, menyenangkan hati Tuhan. Jadi hati-hati ya dengan jebakan mau jadi dampak buat banyak orang. Tapi setelah dengar ini jangan juga bilang, aku nggak mau jadi leader. Kata Koyandi berbahaya. Yang bukan begitu maksudnya, Junaidi. Jokes anak muda sekarang gitu ya. Terus anak muda yang di rumah, enggak gitu lagi jokesnya Kak. Wow, ya oke. Yang kedua, yang pertama tadi temukan panggilan hidupmu ya. Fokus cari isi hati Tuhan sampai apa yang Tuhan mau lebih penting dari hidup kita. Waktu saya puasa, karena tidak ada kemungkinan bisa kuliah ke Jakarta, mahal gak ada duit. Saya puasa sebulan udah lebih dan saya puasa tuh gak diajarin. Jadi puasanya autodidak. Saya puasa ikutin agama tetangga gitu ya, tapi gak pakai makan pagi. Jadi dari bangun, saya tidak makan minum sampai jam 6. Gitu, dulu tahan gak tahu kenapa, sekarang gak bisa. Dan itu sebulan lebih begitu. Saya gak tahu juga kenapa saya gak kenapa-napa secara kesehatan. Lalu koko saya mulai khawatir dan bilang, Yandi jangan puasa paksa-paksa Tuhan supaya kamu bisa kuliah ke Jakarta. Saya bilang, enggak kok, saya ini, dan saya mikir kenapa ya saya sekuat itu puasanya. Saya bilang puasa itu gestur hidup saya bahwa Tuhan apa yang saya inginkan di muka bumi ini, dalam hal ini disimbolkan dengan makan, tidak lebih penting dari apa yang menjadi panggilanmu. Saya bersikap tidak mau itu, berpuasa, untuk menunjukkan apa yang Tuhan mau lebih penting dalam hidup saya. Terbuka jalan. Puji Tuhan. Oke, yang kedua, setelah kita temukan apa yang kita fokus, tentu kan kadang-kadang kita masih suka yang lain gitu ya. Misalnya udah ketemu panggilan hidup, tujuan hidup dan segala macam, tahu mau ngapain. Masa kita nggak boleh lakuin yang lain? Bisa nggak? Bisa, tapi tentukan tingkat ketajaman fokusnya. Poin nomor 2 adalah dari bagaimana membangun fokus agar kita tidak autopilot adalah tentukan tingkat ketajaman fokusnya. Gitu ya. 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Saya tadi malam mimpi buruk, ngigau. Sampai istri saya Joan bilang, kamu ngigau. Saya ngigaunya apa? Aku mau dibunuh. Saya tadi malam untuk pertama kalinya main Among Us. Wah gitu ya sama teman-teman saya. Dan saya orangnya kalau nonton, main apa itu selalu sepenuh hati. Jadi saya main Among Us sering banget jadi imposter, nggak tahu kenapa ya tadi malam. Dan pertama kali main itu tangan saya dingin banget. Kaki saya dingin, tapi muka saya panas. Tahu gak sih kayak pengalaman pertama kali dulu nyontek gitu, pernah gak sih ada yang zaman-zaman sekolah terus takut banget karena Yandi kamu ya? Tidak.
Dan setelah game tadi malam saya uninstall gamenya gitu ya. Saya nggak bilang Among Us itu gimana, enggak. Sayanya nggak mampu main itu. Kayak it's too much for me, tekanan emosinya untuk, nggak bisa saya gitu ya. Jadi menurut saya boleh nggak main Among Us? Boleh, tapi nggak membangun saya, uninstall aja lah. Gitu, ya mungkin ada teman-teman membangun ya nggak tahu. Tapi hati nurani dan Roh Kudus nanti itu obrolannya di situ tuh. Ya, tapi itu contoh aja. Kita perlu memilih hal yang perlu kita tajamkan, mana yang tidak. Bagaimana cara memilih tingkat ketajamannya? Simple. Rumus nomor 1 adalah ingat kembali urutan prioritas dalam hidup. Yang pertama pasti Tuhan, gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita anggap panggilan, tujuan hidup, passion segala macam, jangan sampai mengganggu waktu kita dengan Tuhan, gitu ya. Saya diberkati sekali sama Ko Fuji waktu itu khotbah. Ko Fuji bilang begini, dulu dia dicekokin One Punch Man. Bagus banget ya One Punch Man. Tapi kenapa ganti animator sih? Kenapa jadi bahas ke situ? Sampai Ko Fuji suka ya nonton gitu. Setelah itu Ko Fuji mau saat teduh, kok kayaknya nggak bisa ngangkat, nggak bisa akses. Ko Fuji bilang, iya ternyata batinku sudah dipuaskan oleh hal entertain itu. Yang tidak dosa, tapi membuatku tidak bisa haus lagi sama Tuhan. Oke, jadi on portion aja apapun yang kita lakukan. Kalau dia memenuhi jiwa kita sampai tidak ada ruang buat kita menyembah, buat kita haus sama Tuhan, atur ulang ketajamannya. Mungkin itu nggak boleh setajam itu, harus Tuhan yang tetap paling tajam kita lakukan. Itu kenapa kalau bangun pagi jangan ngapa-ngapain langsung menyembah, jangan ngisi apa-apa, langsung akses ke Tuhan. Dan sebelum tidur, berapa banyak di sini yang kalau tidur tidak bisa tanpa HP? Orang bilang mati, harta tidak dibawa saat mati, tapi smartphone dibawa ke alam mimpi, gitu ya, sampai ketiduran gitu ya. Gitu. Izinkan area pemenuhan sebelum tidur itu Tuhan yang masuk, jangan sosmed. Selain mudah bikin iri, bikin kita mimpi buruk. Aku mau dibunuh. Aduh. Yang kedua adalah keluarga, dan ketiga adalah pekerjaan. Dalam hal teman-teman sekarang adalah studi. Dan yang terakhir adalah pelayanan. Ini bukan tentang in order siapa yang dieliminasi, tapi gimana membuat semuanya tajam dengan proporsi yang tepat. Ada prioritas tapi juga ada urgent. Ya, nanti teman-teman bisa coba bahas ini di Connect Group. Ini soalnya pembahasannya bisa jadi satu tema sendiri. Tapi perhatikan di area prioritas dan tingkat urgentnya itu ya. Dan selain kita kesulitan untuk mengatur ketajamannya karena banyak yang mau kita lakukan, kita ini ya manusia paling pintar, paling cerdas untuk membuat alasan-alasan yang membuat apa yang kita lakukan itu sekalipun tidak membangun, terlihat membangun. Ya, tadi ayatnya kan bilang, benar tapi bukan segala sesuatu berguna, benar tapi bukan segala sesuatu membangun. Kita itu pintar banget bikin segala sesuatu yang tidak berguna dan membangun, terlihat punya benefit. Contoh, ini contoh buat saya sendiri ya. Saya dulu itu berpikir saya tidak mungkin berhenti lihat Instagram. Instagram gak haram ya. Tapi kenapa? Karena dari Instagram lah saya mendapat banyak inspirasi. Kan saya kerjanya dunia kreatif. Lalu saya berpikir Akira Kurosawa gitu ya. Siapa lagi? Martin Scorsese, sutradara favorit saya. Kayaknya dia gak punya sosmed deh. Terus kok filmnya tetap bagus ya. Jadi kayak ya alasan aja sebenarnya gitu. Lalu yang saya lakukan adalah atur porsinya. Sometimes kalau saya rasa kelewatan, saya uninstall dulu, saya puasa dulu. Rekor puasa Instagram paling lama saya 6 bulan waktu bikin Keluarga Cemara. Saya tutup segala distraksi. Kehidupan saya waktu develop Keluarga Cemara itu cuman persiapan bikin film dan anak-anak CG. Sama LDR waktu itu belum nikah. Gitu ya, karena saya merasa itu terlalu mengambil fokus saya. Jadi diatur fokusnya ya. Oke, saya nggak bilang eliminate gitu ya, tapi diatur. Oke, terus apa lagi ya? Saya dulu kalau main game berjam-jam, walaupun gamenya cuma satu, main bola doang gitu ya. Saya main Master League sekarang udah tahun 2079. Bagi teman-teman pria yang suka main game bola pasti tahu, wah main game 79 tahun, iya. Gitu, karena ya yang penting punya refreshing. Tapi dulu saya pikir kalau saya refreshing, saya relax, ide bisa datang. Enggak juga gitu, akhirnya saya atur, saya cuma boleh main game bola 3 pertandingan. Gitu ya, kayak rental. 3 pertandingan, kalah, menang, gak enak, tutup gitu ya. Jadi diatur hidupnya. Oke? Ini fakta yang menarik setelah saya mengatur tingkat ketajaman hal-hal yang saya lakukan dalam hidup saya. Justru entertainment
game, bahkan mager. Mager dosa nggak? Enggak gitu ya. Dan lain-lain itu ter-unlock potensi kenikmatannya. Ketika 4 prioritas kita yang tadi saya jelaskan, itu balance dan kita ada dalam Tuhan. Saya selalu bilang sama istri saya, saya bilang kalau hidup itu time zone, maka Tuhan Yesus adalah kartu bermain unlimited. Kalau saya punya Tuhan Yesus, saya bisa menikmati hidup saya. Apapun yang saya lakukan bisa saya nikmati. Tapi kalau saya disattach, nggak punya kartunya, nggak punya Tuhan Yesus, saya mau ngapain aja akan terasa hampa. Gitu ya. Ponakan saya umur 4 tahun pertama kali dibawa di time zone, papanya beliin dia kartu gitu ya, koko saya. Tapi anak ini excited banget, lihat dunia heboh banget, mau coba semua dimainin, tapi nggak digesek. Cuma baru 3 detik pindah, main semua, main, ada main. Nah itu kasir, oh bukan gitu ya. Tapi semuanya nggak digesek. Nah dalam hidup kita seringkali begitu. Kita rasanya sudah melakukan banyak hal, kita rasanya sudah mencoba hal, kelihatannya menyenangkan tapi sementara dan ternyata tidak esensial. Itu kepuasan melakukan hal-hal yang kita suka itu ter-unlock potensi maksimalnya kalau kita jalani dalam Tuhan dan ada keseimbangan. Ada amin? Sebelum kita ke poin yang terakhir, ada 3 ancaman besar kalau fokus kita nggak bisa jadi tajam. Gitu ya. Menurut salah satu survei, orang Indonesia itu menghabiskan rata-rata 5 jam dengan smartphone. Wah, 5 jam kalau tidur 8 jam tuh 16 jam kita melek ya, kalau nggak tidur siang. Hampir setengahnya gitu ternyata di gadget doang gitu. Dan itu di Indonesia. Kembali ke yang tadi saya jelaskan, seharusnya unlimited access dengan internet dan segala macam itu membuat kita menjadi generasi yang punya kekuatan dan kesempatan. Tetapi ia menjelma menjadi ancaman, yakni 3 hal yang menjadi ancaman gitu ya, atau bahaya kalau kita tidak tajam. Yang pertama adalah rasa tidak puas, gitu ya. Rasa tidak puas bikin kita tidak bisa fokus, gitu ya. Karena hanya dengan puaslah kita bisa fokus. Selain tersedot dengan kegiatan smartphone dan waktu kita jadi habis, otak kita itu jadi terbiasa diguyur informasi yang terus-menerus. Scroll gitu ya, swipe gitu ya, skip gitu. Otak kita tuh selalu mau ada informasi baru. Berasa nggak kalau lagi ngapain gitu kayak nggak lihat HP kayaknya kenapa ya? Ada yang bilang itu apa ketakutan untuk terhilang, ya apa istilahnya itu ya. Tapi menurut saya simply karena otak kita terbiasa diguyur terus. Terbiasa basah, akhirnya merasa habitatnya kayak ikan. Padahal kita makhluk darat. Nah ya, basahnya itu sama basah informasi gitu ya. Dan membuat kita menjadi tidak fokus. Selain waktu kita habis 5 jam sehari mungkin ya. Kita jadi nggak pernah puas. Kita jadi selalu mau tahu teman kita lagi di mana, idola kita lagi ngapain, berita terbaru apa gitu ya. Trending Twitter hari ini apa ya gitu. Trending di YouTube apa ya gitu ya. Sensasinya ini apa dan segala macam gitu. Kita jadi tidak terbiasa dengan keheningan. Karena keheningan tidak memuaskan kita. Padahal hanya di dalam hening kita bisa jadi tenang. Padahal hanya dengan menjadi tenang kita bisa berdoa. Dan hanya orang yang berdoa, orang yang bisa fokus. Bisa tangkap ya, ini maksud esensialnya ya gitu ya. Kita harus familiar sama ketenangan, keheningan gitu. Pernah dengar nggak ya, ada lagu, ada banyak sekali khotbah juga tentang menanti-nantikan Tuhan. Belajar duduk diam menanti Tuhan. Tapi hidup kita selalu diguyur dengan informasi, sampai kalau kita mau duduk menantikan Tuhan, gelisah sekali gitu ya. Pikiran sudah kemana-mana, karena pikirannya terbiasa. Mari kita taklukkan, mari kita kontrol supaya kita bisa mengendalikan apa yang masuk ke pikiran kita dengan porsi yang tepat, gitu ya. Selain tidak bisa menjadi tenang, tekanan sosial dunia maya itu mengerikan sekali. Kita akhirnya berlomba pada kompetisi yang semu. Tidak ada panitia lombanya, tidak ada jurinya, tidak ada pesertanya, hanya kita. Tapi kita merasa berlomba dengan pencapaian eksistensi teman-teman atau idola kita di sosial media. Rasanya kalau nggak berlibur ke villa di Bali, di dalam kolam, terus sarapan di kolam, terus foto gitu, kayaknya hidup belum sempurna. Rasanya kalau belum berdiri di ujung tebing, terus indahnya dunia, kayaknya kita belum mencapai sesuatu. Itu semua sudah menjelma menjadi tuntutan perlombaan yang kayaknya mungkin kita nggak butuh gitu. Saya nggak bilang itu salah ya, tapi bisa nangkep ya motivasinya ya.
kita akhirnya jadi struggle sendiri. Kita jadi sibuk mengejar perlombaan bersaing dengan orang lain. Padahal mungkin perlombaan kita bukan itu. Padahal kalau mungkin kita duduk diam, tenang, dan kenal diri kita bisa jadi lebih tenang. Saya ini sutradara yang spesialis. Saya cuma bisa bikin drama, romance, sedikit komedi. Gitu ya. Ya kadang-kadang dikasih bumbu science fiction sedikit. Dan saya tidak pernah galau melihat sekarang ya. Kalau dulu tuh pernah galau, jujur sih. Dan saya samperin teman saya. Teman saya itu dulu bikin film, menang festival, dia ke Cannes, gitu ya, ke Prancis, kemana jalan-jalan. Terus saya iri. Lalu Tuhan ajar saya, Yandi, kamu panggilannya bukan ke sana, memang bukan spesialisnya ke sana. Kenapa kamu juga bisa bikin drama tapi mau punya film art yang ke festival? Kan keren kayaknya yang menang festival gitu. Atau saya lihat orang-orang bikin film action superhero, saya kayaknya nggak bisa bikin itu, bukan itu kekuatan saya gitu ya. Dan saya nggak pernah mau compete dengan itu, karena bukan itu panggilan saya. Fokus aja sama apa yang ada. Oke? Kenapa begitu? Sebab Mazmur 139 ayat 13. Wah, 15 menit lagi. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Tuhan yang tahu betul kita ini by design kuatnya di mana. Ya udah, tajamkan di sana. Gitu. Ko Huje pernah bilang, ya jangan bersaing di kekuatannya orang, bersaing dengan apa di potensimu. Gitu. Oke? Yang kedua ancamannya adalah yang pertama tadi rasa tidak puas, mau berlomba sama hal yang bukan diri kita. Yang kedua adalah kita jadi kecanduan hal yang instan. Sudah jadi pembicaraan di antara filmmaker kalau dia di meja editing gitu ya, lagi ngedit film buat bioskop. Aduh ini agak dragging ya di menit ini, saya takut penonton cek HP. Jadi kalau kamu punya teman filmmaker gitu dan dia tunjukkan filmnya atau film yang dia suka, please matikan HP-mu. Jangan lagi lihat gitu. Itu penghinaan besar. Kenapa? Karena generasi sekarang suka yang instan. Kalau jenuh sedikit pasti cari pelarian. Gitu. Kita terobsesi untuk sesuatu yang instan. Sehingga apa? Ketika kita menghadapi masalah hidup, kita jadi segera mau mengambil kesimpulan terlalu dini tentang misalnya kita dapat musibah atau hal buruk atau diperlakukan tidak baik atau disalah mengerti ya atau difitnah segala macam. Kita jadi mau cepat-cepat mendapatkan kesimpulannya. Kita jadi cepat-cepat mau untuk menyimpulkan apa maksud Tuhan dalam hidupku gitu ya. Apa maksud dia, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Lagu Doraemon. Kita jadi mau cepat menyimpulkannya dan seringkali orang yang terlalu dini menyimpulkan situasinya itu kepahitan biasanya. Belajar untuk tidak berharap segala sesuatu instan. Berharaplah untuk menjalani prosesnya bersama Tuhan. Itu dia, bukan apa yang mau dicapai. Karena terjerembab dalam dunia sosmed yang membuat kita terbiasa dengan pencapaian yang instan. Karena itu yang disajikan. Oke. Yang terakhir, apa ancamannya sebelum kita masuk ke poin terakhir? Kita, yang pertama tadi kan ancamannya kita merasa nggak puas, jadi nggak bisa fokus, nggak bisa mengembangkan diri sendiri. Kita jadi kecanduan sama yang instan, lalu bahayanya lagi kalau tidak tajam fokusnya adalah kita jadi obsesi mengontrol. Nggak suka scroll, nggak suka YouTube-nya skip. Nonton dalam speed 2, fast forward. Ibadah ini saja mungkin, lagi nggak mood ibadah, langsung khotbahnya aja lah. Gitu. Ada yang lebih ekstrim, lagi nggak mood ibadah, 2 berkat aja. Gitu ya, ibadah sekarang itu bisa dikendalikan dengan jempolmu. Ya, hati-hati dengan obsesi mengontrol. Padahal pertumbuhan yang sejati hanya terjadi kalau kita mengizinkan Roh Kudus yang mengontrol hidup kita. Jadi izinkan diri kita dikontrol oleh Roh Kudus. Karena roh penurut tetapi daging itu lemah gitu ya. Lemah dan mau berkuasa lagi, udah lemah mau berkuasa. Jadi izinkan roh yang menuntun kita. Daripada terobsesi mengontrol, lebih baik kita terobsesi terhadap pembentukan Tuhan. Gitu ya. Mentalitas obses terhadap controlling itu selalu kayak gini. Yang ini saya tahu kok, saya bisa kok. Gitu ya. CGL-nya coach-nya mau beri masukan, aku udah tahu sih gitu. Atau khotbah, dengar khotbah yang ayatnya udah sama, udah pernah dengar. Saya tahu sih ini khotbahnya tentang apa. Itu, obses mengontrol. Izinkan diri kita selalu bisa hancur dan dibentuk oleh Tuhan. Iya, saya pernah dengar, tapi apa yang Tuhan mau lakukan ya? Apa yang Tuhan mau kontrol ya atas hidup saya? Oke? Poin yang ketiga,
Yang terakhir adalah, yang pertama tadi bagaimana supaya bisa fokus. Yang pertama tentukan fokusnya, mau fokus sama apa. Yang kedua tentukan tingkat ketajamannya, jadi ada pengaturannya. Dan yang terakhir adalah kalau fokus itu perlu bertekun, katakan bertekun. Setia dalam perkara kecil yang sudah ada sekarang, sekalipun sekolah maupun kuliah harus kita maksimalkan. Saya bahasa Inggrisnya buruk sekali. Teman-teman pernah dengar pengertian tentang, ada orang bisanya Inggris pasif, cuma bisa dengar, nggak bisa ngomong, baca dikit-dikit. Ada Inggris aktif, ya bisa ngomong, bisa dengar, bisa baca. Kalau saya Inggris agresif, ya. Jadi saya baca setengah-setengah, ngomong setengah-setengah, tapi modal nekat aja. Gitu. Jadi kalau saya lagi keluar negeri, lagi ada festival, disuruh presentasi, tanya jawab filmnya, cara saya menjelaskan gitu. And then the man walks and he sees and bang 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 and jump and move gitu ya. Belajar dari Jackie Chan. Nggak bisa bahasa Inggris tapi nekat aja. Yang penting mau orang kayaknya ngerti aja ya, ada pertolongan Tuhan. Saya bahasa Inggrisnya seburuk itu. Jadi waktu kuliah buku saya bahasa Inggris, nggak ada Google Translate. Yang saya lakukan adalah menginisiasi. Ya, saya lihat ada 4-5 teman saya yang sama takutnya dengan saya nggak lulus. Ya, untuk kita ngumpul di satu kosan, lalu bilang, siapa yang pintar bahasa Inggris? Tidak ada. Oke, jadi semua bawa kamus yang tebel itu. Lalu kamu tafsirkan paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf kayak CG gitu ya. Terus ditafsirkan semua gitu ya, berdarah-darah capek. Sudah baru jadi 1 halaman, teman-teman giliran baca versi bahasa Indonesia. Lalu saya ngerti apa maksudnya, kita ngerti. Dan itu belajar kelompok kita. Jadi dulu hambatan saya nggak bisa bahasa Inggris, cuma bisa Inggris agresif. Tapi ada tantangan memahami buku film yang bahasa Inggris. Caranya adalah ya kumpulin teman-teman. Teman-teman sekarang gimana kuliah online? Berat ya? Saya relate banget. Saya juga dosen di IKJ, Institut Kegantengan Jakarta. Saya waktu awal pandemi juga sama pusingnya. Ngajar tuh tiba-tiba jadi susah banget, hilang semangat. Apalagi mahasiswanya, orang dosennya aja belak-belakan. Iya kok, setelah pandemi kuliah jadi banyak tugasnya. Saya buka kartu ya. Kita dosen bingung mau ngajar apa karena tidak tatap muka langsung. Itu berat banget. Jadi yang saya lakukan adalah waktu itu saya berharga sih. Saya pecah kelasnya, mahasiswa saya ada 30, saya buat jadi 6 kelompok. Jadi saya kelas tiap hari, ngajar per 5-5 orang kayak CG. Kenapa? Hanya dengan interaksi 1 lawan 5, 1 lawan 6, saya bisa lihat semua matanya dan koneksinya terjaga. Bukan koneksi internet ya. Gitu. Tapi kalau borongan 30 orang, ada yang matiin video, ada yang sambil tiduran gitu. Oke, jadi saya pun dari sisi dosen, saya mewakili dosen teman-teman. Kita berusaha keras. Pak Nadiem pasti bangga dengan saya. Ayo mahasiswa taklukkan situasinya. Oke? Kamu pasti bisa. Bertekun di area itu maksimal dengan apa yang dipercayakan sekarang. Supaya bisa fokus pada kuliah dan sekolahmu. Maksimal meski tidak ada yang lihat. Kayak tadi contoh main basket gitu ya. Percaya pada timeline Tuhan. Oke, kita sudah ada di ujung. Yeay, saya tepat waktu. Percaya pada timeline Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman tahu cerita Yosua yang menggantikan Musa, itu kan diberitahu jauh-jauh hari ya. Saya nggak tahu pastinya sih beda berapa lama, apa tahun gitu ya. Bahwa Yosua kamu akan menggantikan Musa. Lalu 3 kali dia dikuatkan kan dengan kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ingat ya ceritanya ya. Itu ada masa dari dia tahu sampai dia akhirnya benar-benar memimpin menyeberangi sungai Yordan, benar ya. Daud diurapi kapan, jadi rajanya kapan? Lama banget sih yang jelas menurut saya. Kalau enggak itu isi kitab Mazmur dan perjalanan kayaknya enggak sebanyak itu. Curhat, galau dan segala perjalanan panjang. Abraham awal kisah adalah kamu akan jadi bapak segala bangsa. Jadi bapaknya di ujung kisah gitu ya. Saya selalu percaya pada timeline-nya Tuhan gitu ya. Yosua gitu ya, Daud, Abraham, Yusuf gitu ya. Kamu akan menjadi pemimpin, dapat mimpi kapan? Jadi terwujudnya kapan? Percayalah pada timeline-nya Tuhan. Kalau masanya sekarang itu belum terwujud, berarti itu bukan akhirnya. Saya dulu orang yang paling termasuk nyentrik ya. Dulu saya dibilang karena seniman, tapi saya bilang rahasianya karena saya percaya timeline Tuhan. Jadi saya dulu HP-nya HP Cina. Harganya, ini teman-teman akan nangkap kenapa saya cerita. Harganya sekitar 2 jutaan sekian gitu ya. Terus belakangnya udah baret-baret gitu ya. Karena mampunya beli itu. Dan saya sering di zaman itu sudah mulai bikin iklan-iklan dan meeting dengan klien dan agensi. Dunia klien advertising itu agak-agak fancy gitu. Jadi HP itu pasti mewah-mewah, baju pasti keren, meetingnya di mana gitu ya.
Ya, saya nggak pernah malu tuh buat naruh HP saya tuh di meja gitu. Ya karena kalau ada notif saya harus respons atau kalau mereka butuh referensi saya cariin dan saya tunjukkan pakai HP Cina itu. Ini referensinya. Apa ya, saya percaya aja bahwa ya ini memang mas saya dan nggak apa-apa gitu. Saya pernah naik motor saya dulu pernah mewawancara Pak Erick Thohir. Saya bikin dokumenter tentang basket, bukan tentang BUMN. Saya ke kantor beliau di Grup Mahaka, itu bawa 2 kamera, ya pakai tripodnya gede-gede gitu ya. Di pangku begini, kamera belakang, depan gitu ya, terus hujan. Terus saya berteduh, di mana di bawah flyover Untar situ. Berteduh lama banget dan sedih sih, karena saya pakai jas hujan tuh double 2 supaya nggak basah gitu. Dan kantornya kan di area Kelapa Gading. Mama saya sempat telepon. Di tengah itu entah ngapa. Yandi lagi di mana? Lagi neduh, hujan deras banget. Oh ya udah jalan dan saya basah kuyup sampai di kantornya. Saya buka semua, saya masuk dan saya berjalan tuh kayak orang-orangan sawah gitu. Masuk ke dalam kantornya. Basah banget gitu, cus gitu ya. Saya kalau gini-gini tuh kayaknya bisa jadi kolam gitu. Saya masuk ke kamar mandi dengan harapan jangan sampai ada orang yang melihat saya. Gitu ya. Saya masuk kamar mandi, saya buka pelan gitu ya. Dan saya udah siap. Saya bawa 2 celana, 2 baju. Jadi basah semua kan, ganti pelan-pelan. Kenapa gak ganti di kloset? Sempit banget klosetnya ternyata. Gantinya di situ. Begitu saya lagi mengganti itu semua, ada yang masuk. Sekretaris Pak Erick. Ya sekretarisnya pria waktu itu. Terus tatap mata dan saya merasa dia mengingat wajah saya itu kan belum ketemu kan. Terus ya udah, terus gitu udah selesai, naik begitu ketemu di atas kayak malu-malu aja gitu. Oh ini orang yang tadi ganti-ganti semua basah kuyup gitu. Tapi saya nggak pernah malu dengan itu sih. Saya merasa ini prosesnya aja. Saya merasa ini Potifarku gitu. Saya merasa ini penjara, saya merasa ini juru minuman yang ditafsirkan mimpinya lalu nggak promotin saya ke raja gitu. Ini memang masanya kita aja. Gitu. Percaya sama timeline-nya Tuhan dan gak pernah terintimidasi dengan situasi itu. Seandainya aku punya mobil, seandainya aku terlahir dari keluarga yang lebih kaya, aku gak perlu bikin dokumenter begini, langsung aja film layar lebar. Gitu. Gak apa-apa, saya percaya ini prosesnya Tuhan. Ada rasa aman, karena tahu timeline Tuhan pasti selalu di ujungnya itu baik dan somehow sayanya perlu belajar sesuatu. Abraham setelah jadi Abraham, karakternya berubah. Daud setelah jadi raja, karakternya berubah. Yusuf juga berubah. Dari yang tadinya pamerin jaket Supreme, tahu jaket Supreme Yusuf? Warna-warni. Bro, jaket Supreme gitu ya. Dikebukin. Sekarang setelah bisa menafsirkan mimpi, bilangnya gitu di akhir kisahnya Yusuf kan, memang ini jalannya Tuhan, aku harus kesini untuk menyelamatkan kalian. Dari yang orientasi gak peduli keluarga, gak pengerti perasaan orang, sekarang menghargai perasaan orang, bisa nangis karena tahu ini saudaranya dan seterusnya. Yusuf berubah. Oke? Kita akan tutup di sini. Tapi, kok Yandi di masa gini gimana ya, lagi pandemi ini gak enak banget. Ya saya bisa membayangkan sih kalau harus stuck di kosan, tim PAW boleh naik. Pandemi ini sulit bagi mahasiswa semester berapapun menurut saya. Yang baru masuk, pasti waktu SMA nggak nyangka ada pandemi, punya iming-iming. Kalau saya kuliah, saya tidak ada lagi jam sekolah. Kuliah itu waktunya lebih fleksibel. Ke sekolah pakai bajunya bebas, bisa gaya, keren segala macam. Ada yang sekolahnya ketat, rambut saya bisa saya gondrongin buat yang pria. Yang perempuan, aku mau cat rambut, aku mau aktualisasi diri, aku akan bebas ke kampus gitu ya. Seru banget kampus, pandemi. Di rumah, depan laptop gitu ya. Kuliahnya begitu, gak seru banget gitu ya. Oh kayaknya yang semester 2, 3, 4 dan seterusnya enak kok. Karena mereka udah pernah mencicipi, itu kayaknya lebih sakit sih. Karena udah pernah terbiasa dengan dunia kampus, hangout segala macam, tiba-tiba tidak. Harus di rumah, harus digital. Pengen main, nih Among Us aja. Tangan dingin, tidur, aku mau dibunuh. Susah buat semua mahasiswa, mau di semester berapapun. Susah buat semua anak sekolah. Apalagi yang baru lulus, mau kerja, pandemi. Tidak mudah bagi semua orang. Dan saya paham itu. Dan Tuhan jauh lebih paham itu. Saya akan tutup dengan kisah ini. Saya punya anak namanya Riverina. Kita panggilnya dia Eve. Seminggu ini dia lagi belajar jam tidur. Jadi jam 8 malam pagar kasurnya dinaikin, cetak-cetak gitu. Dan ketika kita bergerak begitu dia udah mulai gitu ya. 7:30, Eve bentar lagi bobo ya. Dari yang ketawa langsung.
Gitu. Anak saya kalau bete liatin saya begitu. Begitu selama seminggu. Kenapa? Supaya dia tidur. Dan terjadilah drama paling epic setiap malam dan makin lama makin berkurang sih, puji Tuhan. Pertama kali kita mendisiplinkannya, matiin lampu, dia mau main. Karena dulu kita turutin, kalau mau main ya ayo main. Dulu saya pikirnya yang penting dia dibuat sangat capek lalu tidur. Setelah kita riset, bayi ternyata kalau terlalu capek nggak bisa tidur juga. Yang ada kita tidur jam 12, jam 1. Ya, If itu kalau nangis ya, waktu matiin lampu dia akan ke pagar dan nangis sampai gini nih. Sampai berlutut kayak nyembah-nyembah gitu. Lalu gak lama dia akan lari ke saya, lalu pegang dada saya posisinya duduk di kasur. Lalu dia nangis gitu ya, nangis keluar air mata. Dan saya nangis gitu. Istri saya juga Johan nangis gitu. Saya suka sekali anak saya. Saya itu dulu tidur itu bisa cepet banget, lalu gak bisa bangun-bangun. Nanti teman-teman, dulu saya jadi full timer, jadi staff gitu ya. Dan saya tidur di mes sama Ko Tegar, sama Ko Julian, sama Ko Joko. Terus HP saya itu begini kalau saya tidur. Kenapa? Karena saya takut alarmnya bunyi saya gak dengar. Terus ringtone alarm saya lagunya JMB. Chat gitu ya. Saya buka mata, kamar udah kosong. Semua orang udah bangun karena alarm saya. Saya tidur dengan alarm di telinga saya. Tapi sejak If umur 1 tahun, If-nya baru gini. Langsung bisa bangun. Masih gak stabil gitu ya, istri saya sampai, tenang, gak apa-apa. Mau apa nak? Mau digendong? Super daddy. Gitu, saya pokoknya bereaksi seperti itu. Dan If tidak pernah dibiarkan nangis in good way. Kayak kalau nangis pasti disamperin, ditanya segala macam. Tapi kita sadar dia harus disiplin belajar tidur. Kenapa? Menurut riset kedokteran, bayi saat tidur itulah saat dia bertumbuh. Itulah saat dia organ-organ tubuhnya memanjang. Jadi bayi itu tambah panjang ya, tinggi badannya waktu tidur. Otaknya berkembang, dia menyerap, otaknya mengolah informasi hari ini apa yang dia belajar. Pokoknya secara fisik, mental, hati, bayi itu tidur dan bertumbuh. Saya lalu jadi dapat rema, iya ya, kadang-kadang mungkin pandemi ini rasanya kayak If yang hadapin ya, dibatasin, nggak bisa keluar. If mungkin alasannya, kalau If udah lancar ngomong pasti dia mau bilang, Pak izinkan saya keluar. Saya kalau keluar saya mainnya explore kok, saya akan belajar jalan lebih bagus, saya akan ngerti warna, saya akan belajar bicara, saya akan bisa baca. Please izinkan saya keluar hari ini, izinkan saya keluar dari situasi ini. Tapi papa yang jahat di muka bumi ini, yang tahu memberi yang terbaik buat anaknya akan bilang tidak, tidur. Kamu harus bertumbuh dulu di dalam. Nanti kalau sudah cukup ya, kamu besok baru main, ada waktunya. Besok baru explore, besok baru belajar lagi. Malam hari ini, jam 8 ini, tidur, bertumbuh. Tahun ini, 2020, semua meme yang suka baca meme kan anak muda, bilang ini adalah tahun terkutuk. Apa yang lebih buruk dari 2020? Mungkin Desember alien akan datang, gitu kan bercandanya. Karena kita mengutuki tahun ini. Kita seperti anak kecil yang dikurung dan bilang, aku mengutuki jam 8 malam. Tapi Tuhan mungkin bilang 2020, hai generasi AOG, ini tahunmu bertumbuh. Kalau kita terus memikirkan kapan ini akan selesai, kita hidup di masa depan karena kita khawatir. Kalau kita terus menyesali, enak zaman dulu belum ada pandemi, sekolah kuliah asik, kita hidup di masa lalu dengan penyesalan. Kita tidak bisa hidup di hari ini. Hari ini adalah pemberian Tuhan. Kalau kata Kung Fu Panda, that's why disebut present day kan. Karena hari ini adalah pemberian. Jadi, ayo kita naikkan ucapan syukur buat hari ini. Ayo kita naikkan ucapan syukur untuk tahun ini. Supaya kita bersyukur dan percaya bahwa Tuhan mau kita bertumbuh. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
sepanjang hidupku. Mari bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini haleluya Tuhan adakan syukur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Are you ready? Sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab tahun ini haleluya Tuhan adakan syukur bagi. Katakan sebab tahun ini Tuhan adakan. Haleluya Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Kami bersyukur untuk tahun ini Tuhan. Kalau dunia melihat ini berantakan, ya memang berantakan. Tapi kami percaya ini waktu kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengembalaan, di dalam pendidikan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pengenalan akan Kristus, di dalam pengenalan akan diri kami sendiri. Kami jadi kenal siapa kami di hadapan Engkau Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami sebagai tanda kami menerima pemberian present day, present year. Sekarang nih waktunya yang Tuhan berikan sebagai hadiah pertumbuhan kami. Kami naikkan ucapan syukur kami dan kami terima ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau siap untuk fokus terhadap apa yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak dari kalian yang diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ko Yandi, bisa lambaikan tangannya dimanapun kalian berada. Ya, ini adalah tahun yang tepat, masa yang paling tepat untuk kita sama-sama bertumbuh. Amin. Saat ini kita sama-sama doa berkat. Setelah doa berkat, waktunya untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Yuk kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk masa ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup di generasi ini. Kami boleh hidup di tahun ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengizinkan semua ini untuk membentuk kami, membuat kami semakin bertumbuh dan mencapai potensi maksimal yang Kau taruh dalam hidup kami Tuhan sebagai orang-orang muda. Dan hari ini aku berdoa Tuhan untuk setiap Army of God, Jabodetabek, dimanapun mereka berada, siapapun yang menyaksikan ini, Tuhan biar berkat yang terbaik itu turun atas setiap rumah. Kau Tuhan yang melindungi, menjagai, memelihara kehidupan mereka sekeluarga di dalam nama Yesus. Mereka akan bangkit menjadi pemimpin-pemimpin yang memberkati banyak orang. Mereka akan bangkit menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan terus naik dan tidak turun. Dan sungguh Tuhan Kau membuat segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Studi mereka berhasil dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan, bisnis mereka diberkati Tuhan, pelayanan mereka berbuah dan pengembalaan mereka setiap CG-CG yang ada bertumbuh maksimal, bahkan melahirkan CG-CG yang baru di dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertaimu hari ini, bahkan sampai Maranatha, Dia datang kedua kalinya menjemput setiap kita tetap setia kepada Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan haleluya. Amin. God bless you all.